Oke, kita kembali lagi. Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu komik klasik yang paling kita suka. Siap-siap buat pertempuran, kelucuan, dan tentunya babi panggang karena kita akan menyelami petualangan ikonik Asterix Sang Gladiator. Nah, ceritanya dimulai seperti biasa ya kan? Seluruh Galia sudah ditaklukkan oleh Romawi. Tapi, tunggu dulu, nggak seluruhnya. Disinilah kisah kita bermula. Satu desa kecil yang keras kepala, dikepung legion Romawi, tapi sama sekali nggak mau nyerah. Jadi, apa sih rahasia mereka? Ini bukan sembarang desa loh. Di dalamnya tinggal sekelompok karakter yang unik dan susah diatur. Tapi yang bikin mereka benar-benar nggak terkalahkan itu adalah satu rahasia. Resep kuno yang bikin Romawi pusing tujuh keliling. Yuk kita kenalan sama penduduknya. Oke, yang pertama tentu aja sang tokoh utama, Asterix. Jangan terkecoh sama badan yang kecil, dengan helm bersayap dan otaknya yang encer, dia ini adalah dalang di balik setiap rencana. Cerdik, gesit, dan pemberani banget. Asterix ini bukti nyata kalau ukuran itu bukan segalanya. Nah, kalau ada otak, pasti ada ototnya dong. Kenalin, Obelix, sobat kentalnya Asterix. Profesinya pengantar menhir, tapi hobinya makan babi panggang dan ya gerantam. Kekuatannya ini permanen gara-gara insiden waktu kecil di mana dia nyemplung ke kuali ramuan ajaib. Terus sumber kekuatan super mereka dari mana? Nah, ini dia jawabannya. Panoramix, sang druid desa. Ramuan ajaib bikinannya bisa ngasih kekuatan super sementara buat siapa aja yang minum. Inilah senjata rahasia mereka. Alasan kenapa desa kecil ini bisa bikin satu kekaisaran Romawi frustrasi berat. Dan ada juga Assurance Turix, sang penyanyi desa. Jujur aja, penduduk desa lain lebih sering nyikat dia biar nggak nyanyi daripada dengerin dia. Tapi ironisnya, suara sumbangnya inilah yang bakal jadi pemicu seluruh petualangan ini. Oke, sekarang kita pindah ke sisi lain, ke kamp Romawi terdekat. Di sana, Prefek Caligulaminus lagi suntuk berat. Dan kalau pejabat Romawi udah bosan, keputusannya suka aneh-aneh. Dia butuh hadiah yang benar-benar spesial buat Julius Caesar. Kira-kira hadiah apa yang lebih keren buat penguasa Roma selain salah satu orang Galia yang nggak bisa dikalahin itu? Sebuah piala hidup. Dia langsung perintahkan pasukannya buat nangkap satu orang. Tapi gimana caranya nangkap orang yang punya kekuatan super? Mereka punya ide. Target yang paling gampang? Dan siapa lagi coba yang mereka temukan? Ya jelas, Assurancetorix. Lagi asyik latihan vokal sendirian di hutan. Jauh dari desa dan ramuan ajaib. Dia ini target empuk. Buat para legion Romawi, ini rasanya kayak menang lotre. Nangkepnya sih gampang banget. Nah, masalahnya muncul setelah itu waktu Assurancetorix mau berterima kasih ke penculiknya dengan sebuah lagu. Mereka langsung nyesel sejadi-jadinya. Cepat-cepat mulutnya disumpal dan dia dikirim ke Roma. Mungkin ini lebih buat ketenangan kuping mereka sendiri daripada buat nyenengin Caesar. Sementara Assurancetorix lagi dalam perjalanan sengsaranya, di desa suasananya jadi aneh, sepi banget, terlalu sepi. Akhirnya mereka sadar teman musisi mereka hilang, dan mereka tahu pasti siapa pelakunya. Begitu ada saksi mata yang ketakutan ngasih tahu kalau Assurancetorix diculik Romawi, Asterix dan Obelix nggak pakai lama. Negosiasi, diplomasi, wah itu bukan cara main orang Galia. Rencana mereka jauh lebih to the point. Begitu dapat pasokan ramuan ajaib dari Panoramix, mereka berdua langsung nyerbu kamp Romawi terdekat buat cari informasi. Buat orang Romawi, ini sih bukan pertempuran. Ini lebih mirip bencana alam. Gerbang hancur, tenda ambruk, dan para prajurit beterbangan kemana-mana. Dan setelah obrolan singkat yang super meyakinkan, akhirnya ada perwira Romawi yang ketakutan buka mulut. Assurancetorix lagi dibawa ke Roma. Misi penyelamatan pun resmi dimulai. Tujuan mereka jelas, ibu kota kekaisaran itu sendiri. Perjalanan ke Roma pun dimulai. Dan ya tentu aja nggak lengkap kalau nggak ketemu sama musuh bebuyutan mereka di laut. Yang lucu di sini tuh kontrasnya. Buat Asterix dan Obelix, ini cuma gangguan kecil. Tapi buat para bajak laut malang ini adalah mimpi buruk yang kejadian lagi dan lagi. Akhirnya setelah perjalanan laut yang lumayan heboh, pahlawan kita sampai juga di Roma. Mereka jual cepat kapal mereka dan langsung masuk ke jantung kekaisaran. Kota yang super besar, ramai, dan sama sekali nggak siap sama kekacauan yang akan mereka buat.
Masalahnya Roma itu kan gede banget ya. Gimana caranya nyari satu orang Galia di lautan manusia kayak gitu? Asterix dan Obelix mulai pencarian mereka dengan cara satu-satunya yang mereka tahu. Nanya ke semua orang dengan sangat keras. Dan seringnya pakai otot. Kelembutan jelas bukan keahlian mereka. Mereka nyari kemana-mana, dari restoran mewah sampai pemandian umum, nyariin Assurance Turix. Setiap tempat yang mereka datangi, mereka selalu ninggalin jejak orang Romawi yang kebingungan, properti rusak dan kekacauan total. Coba bayangin, pemandian umum Romawi itu kan tempat buat santai, ngobrol-ngobrol, sampai Asterix dan Obelix datang tentunya. Adegan ini contoh sempurna gaya mereka. Kalau informasi nggak dikasih baik-baik, ya mereka bakal paksa keluar, walaupun harus bikin heboh satu pemandian. Oke, aksi mereka ini emang lucu banget, tapi jujur aja mereka nggak makin deket buat nemuin temennya. Roma terlalu besar dan cara mereka terlalu brutal. Mereka butuh rencana, mereka butuh petunjuk, dan untungnya sebentar lagi mereka akan dapat. Tapi setelah bikin heboh seisi kota, akhirnya keberuntungan datang juga. Mereka nggak sengaja dengar percakapan di jalan yang jadi titik terang. Inilah momen yang mengubah segalanya dan melahirkan sebuah rencana yang benar-benar nekat, rencana infiltrasi. Dan mereka dengar kabar yang, wah ngeri banget. Ternyata Assurance Turix bakal jadi hiburan utama di pertandingan sirkus berikutnya. Dia akan dilempar ke singa di Circus Maximus. Ini berita buruk, tapi paling nggak sekarang mereka tahu di mana dia berada. Masuk ke Circus Maximus itu kan nggak mungkin, dijaga super ketat. Jadi, Asterix punya ide yang brilian sekaligus gila. Kalau mereka nggak bisa masuk sebagai penyelamat, ya mereka masuk sebagai peserta. Mereka akan jadi gladiator. Dan benar aja, mereka dengan gampangnya diterima jadi gladiator, bikin para pelatih melongo lihat kekuatan mereka. Mereka berhasil masuk. Tapi masuk ke sistem itu satu hal, menghancurkannya dari dalam itu hal lain. Pertarungan sebenarnya akan terjadi di arena, di depan Caesar sendiri. Kira-kira bisa nggak ya dua orang Galia ini mengacaukan tradisi paling sakral di Roma? Inilah yang bikin Asterix sang gladiator jadi kisah klasik tentang gimana kecerdikan bisa mengalahkan kekuatan.